Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 16. Awalladzina yatina minkum fa'atuhunna alladzina utawi wong loro alladzani utawi wong loro yatiyaniha kang nekani sapa sapa aladani ing fahisa utawa kang zina mingkum saking sira kabeh fa'alu mongko nglarakno sira kabeh ing aladani fa inta lamun tobat sapa aladani waslaha lan ambagusi sapa aladani fa'aritu mongko mengoso sira kabeh anhuma saking karone aladani innallaha satamene Gusti Allah iku kana ana sinten Allah iku taubatan dat kang akeh ngapurane rahiman tur dat kang akeh welase. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji atau melakukan perbuatan zina di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Maksud saking ayat niki, adapun terhadap orang yang belum pernah kawin, baik laki-laki ataupun perempuan yang melakukan zina, niki yang belum melakukan nikah, belum melakukan pernikahan, kemudian melakukan zina, apabila telah lengkap saksi, ada 4 orang saksi yang adil dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana ayat 15 yang kemarin kita waos, maka hukuman mereka diserahkan kepada umat Islam pada masa itu. Hukuman apa yang dianggap wajar atau sesuai dengan perbuatannya. Hukuman ini sementara menjelang turunnya ayat yang kedua surat An-Nur dengan perincian hadis Nabi sebagaimana tersebut di atas. Artinya yang sudah disampaikan pada ayat-ayat sesudahnya. Hukuman ini dilakukan selama keduanya belum bertaubat dan menyesal atas perbuatan mereka. Apabila mereka bertobat, hendaklah diterima dan dihentikan hukuman atas mereka. Jadi tidak dihukum. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Niki Gusti Allah niki sayang kalian hamba-hambane, kalian kawulane. Jadi mboten pengin sok ben pada akhirnya ketika sudah di alam barzah ini mendapatkan kesengsaraan. Gusti Allah niku mboten pengin. Jadi pengine ya urusan dunia harus diselesaikan di dunia, biar ketika nanti sudah berada di alam barzah tinggal menerima balasan atau mendapatkan kenikmatan. Niki sudah jelas, cuman kadang awake dhewe niki sebagai hambane Gusti Allah, sebagai kawulane Gusti Allah sing boten
merasa bersyukur lek Gusti Allah niku menyayangi awake dhewe. Jadi Allah niku Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Buktine kabeh makhluk sing ana teng alam dunya niki kabeh dicukupi kalian Gusti Allah. Niki bukti bahwa Allah sayang terhadap hamba-hambanya. Tidak hanya cuma manusia toh, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang menjadi ciptaannya Allah, Allah itu akan memberikan kehidupan, kenikmatan dan rezeki masing-masing. Ini bukti kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya. Demikianlah hukuman terhadap perbuatan zina pada permulaan Islam sebelum turunnya ayat-ayat mengenai hukuman zina atau rajam atau didera. Yang simpun nanti menikah terus kemudian melakukan zina, kemudian sudah disaksikan oleh 4 orang saksi dan itu dinyatakan benar keadaannya, maka hukuman bagi mereka itu adalah dirajam. Dirajam itu dipendem urip-uripan, namun kelihatan sirai tok ngoten dilempari batu sampai meninggal dunia. Jadi sangat kejam. Oleh teng Saudi niku ngoten niku hukumane. Teng Indonesia mboten. Indonesia memakai hukum negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Kalau teng Arab Saudi memakai hukum Islam. Tapi sekarang pun mboten koyo siyen, saniki pun enten perubahan. Jadi dirajam, kemudian sampai meninggal dunia, dilempari batu, tengah alun-alun. Ora saniki nggih teng lapangan ngoten niku. Lapangan sapa wong sing liwat angsal niku. Lah teng Indonesia dilakukan seperti itu nggih mboten makruh, karena negaranya negara Pancasila. Jadi ya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Makanya akhirnya bolak-balik ya, banyak yang melakukan itu karena merasa hukumannya tidak setimpal. Tapi teng Saudi atau memakai hukum Islam niku tidak pandang bulu. Misalnya orang nyolong ngoten niku diketok tangannya, nyolong diketok tangan kanan, nyolongnya diketok tangan kiwone. Makanya yang mriku niku kathah tiyang sing tangane buntung. Kowe sik duwe ora duwe tangan wis ngetok apa nyolongne, ya diketok sikile. Jadi tangannya ora duwe, sikile ora duwe. Jadi krono niku melakukan pencurian. Jadi hukum-hukum Islam itu semacam itu, sehingga akhirnya tidak ada yang berani takut sama sekali. Kalau di Indonesia, kalau hukumnya paling yang di penjara, paling ngoten dikongkon, didenda, ya itu aman. Sesuknya akhirnya melakukan perbuatan lagi. Tapi akhirnya kalau gergeten ini kadang teng masyarakatnya hanya hukumannya hukum massa, diajar sik mari ngono diserang polisi. Nah ini hukum massa. Lah teng Aceh hukumannya niku didera atau dicambuk di tengah alun-alun. Jadi sistem teng Aceh niku hukumannya boten sami kalian krono mriku menganut sistem agama Islam. Makanya Aceh itu disebut Serambi Mekah. Jadi
Jadi hukumannya mboten sami. Teng mriku zina dua-duanya disaksikan oleh 4 orang yang adil benar-benar melakukan, kemudian dibawa ke alun-alun, terus didera, dicambuk 100 kali. Cambuke damel jalen wonten niku enten sing al-bujuni. Jadi al-bujuni ditutupi wajahe kabeh damel pajak baju jubah wonten niku mboten ketara namung mripate tok. Kudine lek diketarakne didendam ya. Wah, kuwi sing nyambi aku. Nanti wong iki diparani ganti dicambuk. Jadi ditutupi niku krana ben mboten ngertos sapa sial bojone niku. Jadi ya nyambuke nggih dihitung 100 kali cambukan. Jadi harus sesuai dengan aturan, enggak krana karepe dhewe sing tukang nyambut niku bojone niku. Jadi ada ketentuan. Kadang pegel berarti kan digat nih. Ini 100 kali sesuai dengan anjuran, tidak boleh ada kedengkian. Semua misalnya pegel lek nyambuk dipol-pol nih. Tapi ada standarnya. Niku teng Aceh. Ini jadi zaman-zaman siyen itu sedereng enten ayat ini turun, nggih ngoten niku. Tapi terus kemudian ayat ini turun akhirnya ada hukuman rajam atau didera. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun innama taubatu ing angin mestine atau batu utawi pengapuran ala wahi ing atase Allah lilladina iku lilladina keduwene wong yak manuna kang nglakoni sapa aladina su'a ing amal kang ala bijahalatin kelawan bodoh karena melakukan perbuatan itu karena memang nggak ngerti sehingga melakukan perbuatan yang bodoh. Sumayatubu kemudian taubat sopaladina min qoribin saking zaman kang parek faulaika mongko utawi mangkono aladina iku yatubu paring ngapura sinten Allah Gusti Allah alaihim ing atase aladina wa kana lan ana sinten Allah Gusti Allah iku aliman dat kang mirsani hakiman tur dat kang wicaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Jadi tobat wong krono ora ngerti akhirnya melakukan perbuatan zina atau melakukan perbuatan yang jelek, soal atau perbuatan yang Allah. Kemudian segera melakukan taubat. Taubat mereka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini asline ngoten niku. Krana boten ngertos, jadi melakukan perbuatan. Andaikan mungkin ngerti, yo boten melakukan. Tapi kebanyakan saniki ini kadang ngerti tapi dilakoni. Jadi innama taubatun ala wahilil ladzina ya'maluna su'abi jahalatin sumayatubu. Jadi sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas, maksudnya dilakukan bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera melakukan tobat krono nggak ngerti, kemudian krono nggak ngerti niku akhirnya ndang tobat. Lah tobat yang mereka lakukan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat seseorang
dapat diterima apabila dia melakukan perbuatan maksiat, yakni durhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak disengaja, atau dilakukan karena kurang pengetahuannya, atau karena kurang kesabarannya, terbawa nafsu, atau karena benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang. Kemudian datanglah kesadaran, lalu ia menyesal atas perbuatannya dan ia segera bertobat minta ampun atas segala kesalahan dan berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Jadi namanya tobat nasuha, tobat yang betul-betul krono boten ngerti melakukan bahwa itu adalah larangan. Orang-orang yang demikianlah yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha mengetahui akan kelemahan kesalahan hambanya dan mengetahui pula keadaan hambanya yang dalam keadaan lemah, tidak terlepas dari perbuatan salah dengan sengaja atau tidak. Yus niku kemurahan Gusti Allah. Karena sifat manusia niku adalah tiang yang selalu mempunyai kesalahan. Al-insanu mahalul khoto' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Maka wis dimaklumi kalian Gusti Allah. Maka ada orang yang melakukan perbuatan jelek, perbuatan jahat karena ketidaktahuannya dan segera melakukan taubat, maka taubatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun walaisati taubatu, lan ora ana apa taubatu pengapuran iku liladina kedue wong ya maluna kang lakoni sapa ladina sayyiati ing pira-pira amal ala hatta ida hadara sehingga nalikane nekani sapa ahaduhum salah sijine aladina opal mautu mati ola mengucap sapa ahaduhum ini setuhune ingsun iku tubtu tobat ingsun al-ana saikine walaladina lan ora wong yamutuna kang mati sapa aladina wa hum hale utawi aladina iku kufarun padha kufur kabeh. Ulaika utawi mangkono aladina iku a'tadna nyawisake ingsun ilahum maring aladina adzaban ing siksa aliman kang nglarangake. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Jadi tobat sing ora diterima kalian Gusti Allah, lek tiyang sing melakukan perbuatan ini wis meh mau meninggal dunia baru melakukan tobat, ya Allah Gusti aku tobat niki boten diterima. Wis mau menjelang meninggal krono sakaratul maut baru nembe mau bertobat. Ini tobat sing terlambat. Jadi tobat itu ya begitu melakukan perbuatan kesalahan langsung bertobat ning Gusti Allah. Orang ngenteni kula wis tuwek-tuwek lah sampe ajal tembe ngomong tobat ning Gusti Allah ya telat. Jadi ketika tobat diterima itu adalah tobatnya bagi orang yang melakukan kesalahan
kemudian segera melakukan taubat, orang ditunda-tunda. Dan taubat itu tidak diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam keadaan kekafiran. Jadi tobatnya orang yang kafir itu tidak diterima karena nggak mengimani adanya Allah. Aku tobat mau mari ngelakoni perbuatan, tapi bagi yang nggak beriman kepada Allah, tobatnya nggak diterima. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang sangat pedih. Jadi Allah itu sudah menyediakan bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Tobatnya ketika sudah mau menjelang ajal, menjelang kematian. Wis kaset orang biyen isi enom. Saiki tobat Gusti, yang tobat orang melakukan perbuatan harus cengap-cengap isi nembe bertobat. Wis kaset ya wis. Maka akhirnya Allah akan menyiapkan siksa yang sangat pedih. Yang memiliki ayatnya adalah adzaban aliman. Iku nyiapake kanggo wong-wong sing ora gelem tobat, adzaban siksa aliman kang nglarake yang sangat pedih. Iki ayat saking surat An-Nisa ayat 18. Ini tobat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan niki, tetapi tobat tidak akan diterima oleh Allah jika datangnya dari orang yang selalu bergelimpang dosa, sehingga ajalnya datang barulah ia bertobat. Ya, kalau sudah melakukan bolak-balik melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, tapi gak mau bertobat, dia sudah bergelimpangan dosa, baru kemudian ketika mau menjelang ajal kematian, dia baru mengatakan bertobat. Nah, ini tobat yang semacam ini tidak diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini seluruh kehidupannya penuh dengan noda dan dosa, tidak terdapat padanya amal kebajikan walaupun sedikit. Bertobat pada waktu seseorang telah mendekati ajalnya sebenarnya bukanlah penyesalan atas dosa dan kesalahan, melainkan karena ia telah putus asa untuk menikmati hidup selanjutnya. Bukan karena tobat, tetapi karena memang putus asa tidak akan bisa menikmati kehidupan selanjutnya. Kalau semehman meninggal, kalau mau dicabut ajalnya. Jadi tobatnya hanyalah suatu kebohongan belaka. Begitu pula Allah tidak akan menerima tobat dari orang yang mati dalam keadaan kafir, ingkar kepada agama Allah. Kepada mereka ini, yakni orang yang baru bertobat setelah maut, berada di hadapannya, mau bertobat ketika maut sudah berada di depannya, tinggal dicabut maka bertobat. Nah, bertobat setelah maut berada di hadapannya, atau orang yang mati dalam keingkarannya, Allah akan mengancam, akan memberikan azab yang pedih nanti di hari perhitungan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya semasa hidupnya di dunia. Berarti niki ancaman Gusti Allah. Kemudian
tingkat orang yang melakukan tobat yang telah diperingatkan ini diperinci oleh para sufi, para ulama sebagai berikut. Yang pertama, ada orang yang memiliki jiwa yang pada dasarnya mempunyai jiwa atau fitrahnya dalam hati dirinya sempurna dan selalu dalam kebaikan. Ini orang-orang yang benar-benar baik. Orang yang demikian apabila suatu waktu, suatu ketika tanpa kesengajaan kemudian melakukan perbuatan kesalahan, walaupun sekecil apapun, ia akan merasakannya sebagai suatu hal yang sangat besar. Kemudian ia sangat menyesal atas kejadian tersebut dan segera ia memperbaiki kesalahannya dan menjauhkan diri dari perbuatan itu. Nafsu yang demikian itu disebut dengan nafsu mutmainnah. Jadi orang yang sudah biasanya baik-baik dari lahirnya dan dari kebiasaannya, wataknya, tidak suka melakukan perbuatan jahat, melakukan dosa, tapi karena suatu hal dilalah kersane Gusti Allah niki dia melakukan kesalahan, dan karena merasa dia melakukan kesalahan segera melakukan taubat. Niki orang yang taubatnya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari perincian para ulama niki wau membagi beberapa atau merinci beberapa orang-orang yang melakukan taubat. Yang kedua, ada kalanya seseorang memiliki jiwa yang memang pada dasarnya labil atau goyah, sehingga segala tindak tanduknya atau perilakunya kemudian oleh nafsu dan syahwatnya saja dikemudikan. Berarti nafsu dan syahwatnya ini dikendalikan oleh nafsu syahwatnya. Jadi goyah, gampang tergoda. Sifat yang sudah demikian mendalam pada dirinya dan telah mendarah daging. Setelah sekian lama ia bergelimpang dosa dengan memperturutkan kehendak hawa nafsunya, akhirnya datanglah hidayah dan taufik Allah kepadanya sehingga ia sadar dan berjuang untuk memperbaiki tindakannya yang salah dan ia kembali pada tuntunan yang diberikan Allah. Hal semacam ini memang jarang terjadi, dan bagi yang mendapatkannya benar-benar merupakan orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, nafsu yang seperti ini disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah yang pertama itu adalah nafsu mutmainnah. Jadi yang kedua adalah nafsu amarah. Yang ketiga, ada pula orang yang memiliki jiwa di mana untuk mengerjakan dosa besar ia dapat mawas diri sehingga ia tidak pernah mengerjakannya, tetapi mengenai dosa kecil sering melakukannya dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Kadang-kadang nafsu dan syahwatnya dapat ditundukkan atau bisa dikendalikan, dan menanglah petunjuk bahwa kadang-kadang terjadi sebaliknya. Nafsu yang demikian itu disebut dengan nafsu musawilah. Jadi dalam sifatnya manusia itu mempunyai nafsu-nafsu. Ya. Yang pertama tadi nafsu apa? Nafsu mutmainnah, nafsu yang baik. Yang kedua adalah nafsu amarah. Yang ketiga adalah nafsu musawilah.
Apabila ia mengerjakan dosa maka datang kesadarannya dan ia bertobat minta ampun, tetapi suatu saat datang lagi dorongan nafsu syahwatnya untuk melakukan berbuat dosa lagi dan ia kerjakan pula dan kemudian bertobat lagi. Jadi ngelakoni dosa tobat lagi, terus ngelakoni dosa malih kemudian tobat malih. Sesudah datangnya kesadarannya, begitulah seterusnya terus. Tobat yang demikian itu adalah tobat yang rendah derajatnya. Namun begitu kepada orang seperti ini tetap dianjurkan agar selalu mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 sifat di dalam diri manusia itu, ada sifat nafsu ya. Yang terakhir adalah nafsu lawamah, nafsu yang sing paling jelek ini. Nah niki para sufi itu membagi kriteria orang-orang yang napa niku melakukan tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun ya ayyuhalladzina amanu iling-iling wong aman kang padha iman. Niki kula panjenengan sedaya niki termasuk dalam surat niki peringatan. He wong-wong sing padha iman, yahilu ora halal lakum kedue sira kabeh apa ataritu yen to maris sira kabeh nisaa ing wong wadon, nisaa ing wong wadon karhan kelawan den sereng utawa kelawan dipaksa. Wala dulu lan ora halal nyegah sira kabeh guna ing nisa litadhabu supaya budal sira kabeh bibadima kelawan setengah barang ataitum kang nekani sira kabeh guna ing nisa ila ayatina kejaba yen to nekani soponi sapi fahisatin kelawan bifahisatin kelawan perbuatan kolok mubayyinatin kang den wilang-wilang pertelo wasiruhuna lan nyerawungake sira kabeh guna ing nisa bil ma'rufi kelawan bagus. Fa ing karihtumuhuna mongko lamun beting sira kabeh ing nisa fa asa mongko menawa antak rohu yen to sengit sira kabeh setan ing suwi-wiji wa yaj'alalan andadake sinten Allah Gusti Allah fihi ing dalem sae khairon ing kebagusan kafiron kang akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Artosipun he wong-wong sing padha iman termasuk kula kabeh iki tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Penjelasannya ayat niki tidak berarti bahwa mewariskan perempuan tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut sebagian adat Arab, orang Arab niki jahiliyah zaman pada zaman itu, apabila seorang meninggal
Misalnya kula meninggal, bojone kula niki mungkin diwarisi kali anake. Kaya anake saged entuk warisan. Oh, saged entuk warisan ken rapi. Nah, janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan menikah lagi. Kaum muslimin dilarang meneruskan adat Arab jahiliyah yang mewarisi dan menguasai kaum perempuan dengan jalan paksa. Ya, karena mboten sesuai. Jadi untuk warisan sak wong lembaran mboten dirabi lah. Padahal kadang ya mboten seneng lah. Lek zaman jahiliyah niku kudu. Berarti dengan jalan paksa, makanya teng mriki akhirnya kemudian turun ayat ini, kaum muslimin itu dilarang meneruskan adat orang Arab jahiliyah yang mewarisi dan menguasai kaum perempuan dengan jalan paksa. Hal demikian sangat menyiksa dan merendahkan martabat kaum perempuan. Juga tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menyusahkan dan memudaratkan perempuan, seperti mengharuskan mereka mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suaminya ketika perkawinan dahulu kepada ahli waris almarhum suaminya itu sebagai tebusan bagi diri mereka, sehingga mereka boleh kawin lagi dengan laki-laki yang lain. Ayat ini menjelaskan larangan dengan melarang menikah dengan mereka dan tidak boleh kaum muslimin mengambil apa saja yang pernah diberikannya kepada istri atau istri salah seorang ahli waris, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata seperti tidak taat perintahnya suami, berzina, mencuri dan sebagainya. Kecelakaan yang dilakukannya juga kadang-kala disebabkan oleh harta tersebut. Para suami agar bergaul dengan istri dengan cara yang baik, jangan pikir dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya, nyeneni dengan kemarahannya yang melewati batas atau memukulnya dengan kekerasan, main tangan, atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri karena istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya, karena misalnya melakukan mboten bener lah, pincang misalnya, kan cacat pada tubuhnya, atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius pada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada perempuan lain. Ya, sekono seneng dengan perempuan yang lain, akhirnya istrinya dibenci, maka hendaklah suami itu harus bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mudah-mudahan yang dibenci oleh suami itu justru yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan kepada mereka. Jadi penjelasan dari surat 19 ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya, wa in aradtum lan lamun ngarepake sira kabeh istibdala ing angganti istibdalal zauji ing ganteni bojo, makana zaujin ing panggonane bojo liya, wa ataitum lan nyabui sira kabeh ihdahuna ing salah suwijine zaujah kintoron ing bondo akeh, fala takhudu mongko aja ngalap sira kabeh minhu saking kintor sean ing suwiji-wiji utawa ing apa-apa. Atahudu ana ta ngalap sira kabeh
kabeh ing kintor buhtanan krana nganiaya wa isman lan dosa mubinan kang pertelo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, artinya pengen rapi maneh, sedangkan kamu telah memberi kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Ini penjelasannya. Apabila di antara para suami ingin poligami, ingin mengganti istrinya dengan istri yang baru atau yang lain, karena ia tidak dapat lagi mempertahankan kesabaran atas ketidaksenangannya kepada istrinya itu, dan istri tidak pula melakukan tindakan kejahatan, padahal nggak ada masalah, tapi moro-moro pengen rapi maneh, maka janganlah suami mengambil barang atau harta yang telah diberikan kepadanya. Sepeda motor ora entuk dijaluk, mobil ora entuk dijaluk, mas-masan ora entuk dijaluk, wabeh boten angsal. Bahkan suami wajib memberikan hadiah penghibur kepadanya, sebab perpisahan itu bukanlah atas kesalahan ataupun permintaan dari istri, tapi semata-mata karena suami mencari kemaslahatan bagi dirinya sendiri, pengen boleh kepuasan, pengen jajal sing ora padha kaya apa. Allah memperingatkan di ayat ini, Allah memperingatkan apakah suami mau menjadi orang yang berdosa dengan tetap meminta kembali harta mereka dengan alasan yang dicari-cari, alasannya macam-macam. Karena tidak jarang suami membuat tuduhan-tuduhan jelek terhadap istrinya. Jadi boleh alasan akhirnya nuduh sembarangan terhadap istri-istrinya, oh selingkuh dan lain sebagainya, padahal buatan itu gawe-gawe ben supaya apa bisa ada jalan untuk diceraikan. Karena tidak jarang suami membuat tuduhan-tuduhan jelek terhadap istrinya agar ada alasan baginya untuk menceraikan dan minta kembali harta yang telah diberikan. Jadi ayat ini mengecam terhadap suami-suami yang ingin menikah lagi dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun dhateng kula lan panjenengan sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki juz kawan kelas meeting masuk juz gangsal.